Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila Zarani Kurnia. Nama saya Calvin Christian. Perkenalkan, nama saya Daryl Arya Kusuma. Halo, perkenalkan nama saya Syaula Citra Amarin Putri Yunus. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, analitis, dan pemecahan masalah tingkat tinggi. Karenanya, seorang akuntan yang mampu memberikan analisis laporan keuangan yang terperinci dan berkualitas haruslah dijadikan sebagai aset yang berharga bagi organisasi perusahaan karena dapat membawa manfaat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk operasional sebuah bisnis. Jenis-jenis analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ada beberapa jenis, yaitu analisis laporan keuangan internal. Biasanya dilakukan oleh karyawan, eksekutif, lembaga pemerintah, atau individu lain yang memiliki akses ke akuntansi internal perusahaan. Jenis analisis laporan keuangan selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan eksternal, dilakukan oleh pihak independen seperti akuntan publik untuk dipubliskannya kepada investor, kreditur, pemerintah, lembaga keuangan, otoritas perpajakan, atau pihak eksternal lainnya yang membutuhkan. Alat-alat analisis laporan keuangan yang pertama yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan seperti efisiensi, likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Analisis rasio dapat diinterpretasikan dengan membandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, standar yang telah ditentukan, atau rasio pesaing. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah menggambarkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Analisis ini penting untuk memahami likuiditas perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sini ada alat-alat analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Teknik ini membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda untuk mengidentifikasi tren kinerja. Misalnya, membandingkan pendapatan atau laba bersih dari tahun ke tahun untuk melihat pertumbuhan atau penurunan. Yang kedua, ada analisis vertikal. Analisis ini melibatkan pengubahan setiap item dalam laporan keuangan menjadi persentase dari total, seperti persentase dari total pendapatan. Misalnya, dalam laporan laba rugi, biaya dapat dinyatakan sebagai persentase dari total pendapatan untuk melihat proporsi biaya terhadap pendapatan. Alat-alat analisis laporan keuangan, yaitu analisis varians dan proyeksi keuangan. Analisis varians ini membandingkan hasil aktual dengan anggaran atau proyeksi untuk mengidentifikasikan perbedaan varians dan menganalisis penyebabnya. Ini membantu dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Proyeksi keuangan estimasi untuk mendapatkan biaya dan arus kas di masa mendatang berdasarkan data historis dan asumsi yang realistis. Proyeksi ini berguna untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Alat-alat analisis laporan keuangan selanjutnya itu ada model diskonto arus kas atau DCF. Metode ini digunakan untuk menilai nilai sekarang dari proyeksi arus kas di masa depan. DCF ini sangat berguna dalam penilaian investasi dan keputusan pembiayaan. Selanjutnya itu ada analisis SWOT, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam konteks keuangan. Ini memberikan pandangan menyeluruh tentang posisi keuangan dan strategi yang perlu diterapkan. Alat-alat analisis laporan keuangan yaitu benchmarking, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau standar industri untuk mengevaluasi posisi relatif dan menemukan area untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu laporan manajemen,
mengandung analisis kualitatif yang menjelaskan kinerja keuangan perusahaan, menjabarkan strategi, dan memberikan konteks terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Di sini ada manfaat analisis laporan keuangan bagi pengguna eksternal. Yang pertama ada investor. Analisis laporan keuangan dapat membantu investor mendapatkan gambaran tentang potensi perkembangan bisnis perusahaan di masa depan. Informasi ini penting bagi investor sebelum memutuskan untuk menanamkan modal. Yang kedua ada kreditur. Analisis laporan keuangan dapat membantu kreditur untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan peminjam sebelum memberikan pinjaman. Manfaat analisis laporan keuangan bagi pengguna eksternal. Manfaat analisis laporan keuangan bagi pengguna eksternal ada lembaga keuangan dan ada juga stakeholder. Di bagian lembaga keuangan, analisis laporan keuangan dapat memberikan sudut pandang objektif terkait solvabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Informasi ini penting bagi lembaga keuangan yang berwenang dan menentukan keputusan pinjaman. Dan di stakeholder, analisis laporan keuangan dapat membantu stakeholder internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan yang tepat terkait investasi. Manfaat analisis laporan keuangan bagi pengguna eksternal selanjutnya itu ada pemerintah. Analisis laporan keuangan dapat membantu pemerintah untuk menetapkan kebijakan pajak dan menyusun pendapatan nasional. Ada juga konsumen. Analisis laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan dan potensi perkembangannya. Gambaran yang baik dari laporan keuangan dapat memberikan kesan positif kepada konsumen.